Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Intan, NPM 2001-2010-235. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses perumusan strategi. Untuk memahami proses perumusan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyataan misi dan tujuan. Yang kedua, analisis dan scanning lingkungan. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya. Yang keempat, perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Dan yang kelima, implementasi dan pengendalian rencana strategis. Terdapat 8 langkah dalam memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi hal-hal yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Keempat, menilai lingkungan eksternal. Kelima, menilai lingkungan internal. Keenam, identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk mengatur isu. Dan yang terakhir, menetapkan visi organisasi untuk masa depan. Seperti strategi operasi, yaitu seperangkat sasaran rencana dan kebijakan bagi organisasi untuk bersaing dengan berhasil di pasarnya. Rencana strategi pada dasarnya dirumuskan pada tingkat komisi eksekutif seperti presiden dan wakil presiden, dengan masukan utama dari dan pengulangan dengan tiap bidang fungsional. Hasilnya akan memperlihatkan karakteristik umum dari strategi bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berjangka sangat panjang, kurang lebih 5-10 tahun. Yang kedua, bersifat spesifik dalam hal yang abstrak, tetapi tidak spesifik dalam rincian konkret. Jadi, ada ruang gerak sehari-hari dalam kerangka strategi umum. Yang ketiga, strateginya merupakan perasaan umum atau budaya di seluruh organisasi. Strategi ini dapat digunakan di semua tempat dalam perusahaan untuk menuntun pengambilan keputusan ketika tidak ada kebijakan. Dan yang keempat, berfokus pada beberapa bidang spesifik. Mungkin hanya satu dan bukan pada kelompok besar. Bidang-bidang lain dan keputusan sehubungan dengan bidang-bidang tersebut dianggap tunduk pada bidang kritis ini. Keputusan yang diambil oleh perusahaan sepanjang waktu akan memperlihatkan pada suatu pola konsisten yang mengukuhkan pandangan strategis ini. Adapun keputusan yang diambil sepanjang waktu di perusahaan menjadi strategi jangka panjang. Pada kenyataannya, di beberapa perusahaan, keputusan ini tidak memperlihatkan pola yang mencerminkan bahwa mereka tidak mempunyai strategi bisnis yang aktif, walaupun telah menjalankan suatu proses perencanaan strategis. Terdapat 3 aspek dalam hal ini. Yang pertama, perumusan strategi, analisis situasi, dan strategi perusahaan. Perumusan strategis sering ditujukan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Analisis situasi merupakan awal dari proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang eksternal dan kekuatan internal. Di samping memperhatikan ancaman eksternal dan kelemahan internal, untuk melakukan perumusan strategi perusahaan ada 4 langkah, yaitu menganalisis situasi, menentukan strategi, menyediakan pertanyaan, dan menentukan orientasi. Bagian yang pertama, menganalisis situasi. Untuk menganalisis situasi digunakan cara yang sistematis, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor inti dan strategis yang menggambarkan kecocokan paling baik. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, yang merupakan faktor-faktor strategis. Dengan demikian, analisis SWOT harus mengidentifikasikan kompetisi langkah perusahaan, yaitu keahlian tertentu dan proses sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan cara unggul yang digunakan. Penggunaan kompetensi langkah perusahaan secara tepat akan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bagian yang kedua, menentukan strategi perusahaan. Strategi perusahaan diperlukan untuk menentukan yang pertama orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan, dan yang kedua industri atau
pasar yang akan dimasuki. Bagian yang ketiga, menyediakan pertanyaan strategi perusahaan. Pada prinsipnya, semua perusahaan mulai dari yang terkecil sampai terbesar pada satu waktu harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam strategi perusahaan. Pertanyaan strategi perusahaan antara lain seperti berikut ini. Haruskah kita melakukan ekspansi, pemotongan, atau tidak mengubah operasi kita? Atau haruskah kita memusatkan kegiatan hanya dalam industri yang sekarang atau berekspansi ke industri lain? Dan apabila ingin tumbuh dan berkembang, haruskah kita melakukannya melalui pengembangan internal atau akuisisi eksternal, merger, atau usaha patungan? Lalu bagian yang keempat, menentukan orientasi strategi perusahaan. Strategi perusahaan mewujudkan 3 orientasi umum, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pengurangan. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dan penjualan, aktiva, laba, atau kombinasi dari semuanya. Pertumbuhan yang berkelanjutan artinya penjualan yang meningkat dan dengan pengalamannya dapat melakukan efisiensi dan meningkatkan laba. Alasan penggunaan strategi pertumbuhan adalah perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan ketidakefisienan dengan mudah dibandingkan perusahaan yang stabil, serta menawarkan banyak peluang bagi kemajuan, promosi, dan pekerjaan menarik. 2 strategi dasar pertumbuhan yaitu konsentrasi pada satu industri yang diverifikasi di industri lain. Apabila perusahaan memilih strategi konsentrasi, perusahaan dapat berkembang melalui integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal adalah mengambil alih fungsi yang semula dilakukan oleh pemasok integrasi ke belakang atau backward integration atau oleh distributor. Lalu ada strategi stabilitas. Strategi stabilitas cocok digunakan bagi perusahaan yang berada di industri dengan daya tarik yang sedang. Artinya, industri tersebut dalam menghadapi pertumbuhan yang biasa atau tidak ada pertumbuhan dan kekuatan utama dalam lingkungan tersebut berubah dan masa depannya tidak pasti. Oleh karena itu, terdapat 2 strategi stabilitas. Yang pertama, strategi stabilitas yang dapat dilakukan adalah berhenti sejenak atau berlanjut dengan waspada. Artinya, sementara waktu perusahaan melakukan konsolidasi sumber dayanya untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dan yang kedua, strategi stabilitas yang tidak berubah atau stabilitas laba karena perusahaan pada posisi di industri dengan daya tarik sedang dan perusahaan hanya memiliki posisi kompetitif rata-rata. Lalu yang terakhir, strategi pengurangan. Strategi pengurangan atau retrenchment dapat dilakukan perusahaan apabila memiliki posisi kompetisi yang lemah tanpa memandang daya tarik industrinya. Posisi kompetisi yang lemah mengakibatkan kinerja buruk, penjualan menurun, dan laba berubah menjadi kerugian. Strategi ini meliputi strategi berputar, jual habis, kebangkrutan, atau likuidasi. Lalu pada aspek yang kedua ada merumuskan strategi NSW, terdiri dari 5 aspek, yakni yang pertama, proses umum perumusan strategi bisnis dan strategi fungsional tambahan. Masukan yang relevan untuk proses perencanaan strategis diantaranya kebutuhan pelanggan akan produk atau jasa, kekuatan dan kelemahan pesaing, lingkungan secara umum, kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir budaya dan sumber daya organisasi. Lalu yang kedua, produk sebagai perangkat jasa. Perusahaan produk biasanya menawarkan seperangkat jasa dengan barang pemberi kemudahan. Contohnya seperti pabrik Allen Bradley dapat menawarkan kinerja kompetitif melalui kombinasi harga murah variasi tinggi, penyerahan dalam 24 jam dan volume rendah. Yang ketiga, segmen siklus hidup mengarahkan strategi. Beberapa dari strategi bisnis terkait pada tahap-tahap dalam siklus hidup standar dan dari semua produk dan jasa. Studi tentang pengenalan produk baru menunjukkan bahwa siklus hidup memberikan pola yang bagus untuk pertumbuhan permintaan
akan keluaran baru. Kurva tersebut dapat dibagi menjadi 3 segmen besar, yaitu pengenalan dan penggunaan dini, penerimaan dan pertumbuhan pasar, dan pematangan dengan pendirian pasar. Yang keempat, inovasi dan reka cipta. Siklus hidup dimulai dengan inovasi yang menawarkan produk jasa yang baru ke pasar. Inovasi adalah pengenalan sesuatu yang baru. Sementara reka cipta melibatkan produksi, pembuatan, atau penciptaan sesuatu. Inovasi merupakan reka cipta yang dipatenkan, yaitu kombinasi baru unsur-unsur yang sudah ada yang telah menciptakan suatu produk unik atau jasa yang sebelumnya tidak tersedia. Versi awal dari produk atau jasa mungkin berubah relatif sering. Volume produksi kecil karena keluaran belum mengejar margin tinggi. Ketika volume meningkat, rancangan keluaran menjadi stabil dan lebih banyak pesaing memasuki pasar dengan peralatan yang padat modal. Pada fase matang, keluaran yang sekarang bervolume tinggi merupakan komoditas yang sebenarnya dan perusahaan yang dapat menghasilkan versi yang dapat diterima dengan harga paling rendah biasanya mengendalikan pasar. Yang kelima adalah mencocokkan strategi dengan tahap siklus hidup. Strategi bisnis suatu perusahaan harus cocok dengan tahap-tahap siklus hidup dari produk atau jasanya. Jika suatu perusahaan ahli dalam inovasi seperti Hewlett Packard mungkin memilih untuk fokus pada proses pengenalan penerimaan dalam siklus hidup produk, kemudian menjual atau memberikan lisensi produk-produk bersangkutan kepada pihak lain ketika telah bergerak keluar dari tahap pengenalan. Seandainya kekuatannya ada pada produksi volume tinggi dengan biaya rendah, perusahaan tersebut harus berpegang pada produk yang sudah terbukti, yang berada pada tahap matang. Mungkin yang paling lazim adalah perusahaan yang berusaha untuk berpegang pada produk di seluruh siklus hidup dan mengubah strategi mereka dalam tiap tahap. Lalu aspek terakhir yang ketiga yakni kategori strategi bisnis. Sebelum memperinci strategi bisnis, harus mempertimbangkan beberapa cara penggolongan strategi tersebut. Hal ini akan membantu memberikan sejumlah perspektif dan makna pada kumpulan bermacam strategi. Satu pendekatan yang dikembangkan oleh P.R. Richardson dan kelompok sarjana membagi berbagai strategi dalam 6 kategori utama yang banyak berhubungan langsung dengan konsep siklus hidup. Yang pertama, arus konstan keluaran baru. Strategi inovasi teknologi didasarkan pada inovasi dini atau fase pengenalan dalam siklus hidup. Strateginya adalah untuk terus-menerus memperkenalkan produk atau jasa baru yang menawarkan kinerja unggul, bakat keahlian teknologi perusahaan, fungsi bank, dan perekayasaan. Rancangan memainkan peranan besar dalam strategi ini. Margin laba untuk tawaran baru pada mulanya tinggi, tetapi ketika volume meningkat hingga pada saat pesaing memasuki pasar dan mengurangi margin yang tersedia, perusahaan meninggalkan pasar tersebut dan pindah ke tawaran lain. Hewlett Packard adalah sebuah contoh tentang perusahaan yang terus-menerus memperkenalkan produk baru di pasar peralatan elektronik. Banyak bank dan perusahaan pialang juga sangat inovatif dalam menciptakan wahana investasi untuk pelanggan dan kliennya. Yang kedua, bersaing sepanjang siklus hidup dengan pemenang. Strategi eksploitasi teknologi serupa dengan strategi inovasi, tetapi perusahaan tetap dengan produk atau jasa bersangkutan sepanjang siklus hidupnya. Ketika para pesaing memasuki pasar, perusahaan mengambil margin yang lebih kecil, tetapi dengan volume yang lebih tinggi. Perusahaan selalu mencari produk atau jasa yang dapat menjadi pemenang di pasar dan menjadi tawaran permanen perusahaan. Texas Instruments dari IBM adalah contoh dari pendekatan ini di industri elektronik. Demikian pula McDonald's terus-menerus berinovasi dengan menu fast foodnya berpegang pada barang yang populer. Yang ketiga, melayani kekomplekan. Strategi pelayanan teknologi ini menawarkan pelayanan untuk sistem yang kompleks dan sering menurut pesanan yang dihasilkan dalam volume rendah atau per unit. Keahlian teknologi perusahaan dan fleksibilitas pelayanan harus tinggi untuk melayani sistem yang relatif unik. Tetapi, margin yang dihasilkan lumayan besar. Pelayanan perbaikan alat pemanas dan alat pengatur suhu adalah contoh yang lazim di sini. Pelayanan perbaikan komputer di Computerland dimanfaatkan dengan baik oleh para pemakai komputer rumah.
Yang keempat, pembuatan berdasarkan pesanan untuk harga. Perusahaan yang menggunakan strategi ini akan menyesuaikan tawarannya berdasarkan spesifikasi pelanggan. Perusahaan harus sangat fleksibel, tetapi tidak harus inovatif. Margin tinggi karena volume yang rendah. Cincinnati Millicorn dikenal karena kecanggihan rekayasaannya dengan peralatan mesin dan sistem manufacturing yang kompleks. Yang kelima, variasi modular dengan harga murah. Strategi modularisasi menawarkan variasi yang terbatas dengan harga yang relatif rendah dengan rakit modul-modul standar perlainan yang diproduksi massal menjadi kombinasi yang ditetapkan oleh pelanggan. Produk atau jasanya harus relatif stabil atau matang dalam rancangan sehingga produksi massal dimungkinkan, sehingga inovasi bukan faktor yang penting di sini. Strateginya adalah kombinasi strategi pembuatan berdasarkan pesanan dan strategi ekonomi yang dilaksanakan melalui keuntungan yang ditambahkan pada modularitas. Paket asuransi jiwa seperti Prudential dan menu restoran Denny's adalah contoh-contoh dalam sektor jasa ini. Dan pendekatan sistem suara komponen Radio Shack dikenal baik di pasar eceran. Dan terakhir yang keenam, harga murah untuk keluaran matang. Ekonomi adalah strategi margin unit rendah, volume tinggi untuk produk atau jasa pada tahap matang dalam siklus hidup. Perusahaan seperti White Consolidate harus sangat efisien dan mengusahakan harga tetap rendah agar berhasil dengan strategi ini. Saat ini, Sears menggunakan pendekatan ini dengan strategi harga murah setiap hari untuk mengatasi ancaman toko-toko rabat seperti Walmart dan Kmart yang telah menggunakan strategi ini secara berhasil selama bertahun-tahun. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai proses perumusan strategi. Apabila ada salah kata